The one and only Mok Nilo Jelanthe. Bisa tak buka nih? Boleh. Mau dibukain? Sudah, Bir Singaraja udah dikodein lu sama Mok lo. Itu mau marah. Sit down. Setiap ada pribumi tertindas, ada bule-bule ngaprak, sing dadi orin dan lain sebagainya. Mok tuh bisa meluangkan waktu. Pilihan, apakah kita akan mempertahankan harga diri di tanah kelahiran kita sendiri, ataukah kita diam dan menjadi Harus permisi? nge-tag Mok Nilo Jelanthe. Apakah ini bentuk tidak kepercayaan masyarakat Bali, khususnya dalam tanda kutip terhadap pihak yang terkait? Keberanian itu nggak semua orang yang dimiliki kayak Mok Nilo Jelanthe. Seperti saya misalnya, Mok tuh berani bergeseran biarpun dengan orang yang berpower tinggi. Nggak marah ya dia? Gimana El? Because being Nilo Jelanthe is quite okay, you know. Menjadi Mbak Nilo Jelanthe ke Gedung Putih. Kalau jadi bumerang buat Mok sendiri, karena mereka kan pesaing tuh. Dicari 4. Ya. Kalau boleh dibilang ini adalah pertarungan terakhir Mbak Nilo. Maksudnya, apakah Mok tetap jadi Mok Nilo Jelanthe yang di awal sebelum Mok menjabat misalnya? Ini apa kabar? Mok Nilo Jelanthe jadi ini nah. Ini aja uyutnya. Halo, Om Swastiastu. Sampun nabigator sembeton yang sarang sami kecunduk malih sareng tiang Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu siapakah bintang tamunya, apa-apa saja yang sudah diperbuat, menginspirasi untuk teman-teman anak muda di Bali khususnya. Nah, bintang tamu saya bukan hanya orang-orang terkenal, tapi orang-orang yang menginspirasi banyak orang untuk kembali dan terus untuk berbuat baik demi kemajuan kemanusiaan. Apapun itu, yang jelas kalau beliau menginspirasi, bisa menjadi bintang tamu saya di Ngopling. Kita masih ada di Ngopling, ngobrol keliling bersama Bir Singaraja. Om Swastiastu, ini ada tamu baru. Cocok kita ajak ngopling, ngobrol sambil keliling. Brigadir Jenderal Hadir dengan tayangan yang baru. Ade Rai. Canda tawa yang Wait, lemok. lucu. Ini jarang-jarang orang bisa nyanyi aja kan. Gokil. Pura-pura nggak tahu aja. Ngobrol keliling. Jun Bintang Ngopling ngobrol keliling. Asik kuning mani. Saya di dalam mobil, di luar mobil, yang penting asik. Boleh nggak meminjam ke sana? Ya. Ayo, pertanyaannya. Baik, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan menyambut bintang tamu nih, kakak saya paling jegek. Kalau di luar negeri ada Margaret Thatcher, kalau di Bali juga punya. Saya bangga sekali dengan beliau, selalu meluangkan waktunya, menomorduakan keluarga. Kalau dipikir-pikir, ntar kita tanya kenapa sih beliau ini begitu getolnya membela orang-orang yang tertindas dan tertekan. The one and only Mok Nilo Jelanthe. Aduh, Mok. Jaga-jaga ya. Sehat, Mok, sehat. Swastiastu adikku saya. Sehat, Mok? Sehat saya. Cara itu, Mok, cara Putri Bali nyala. Mok, apa kabar? Sehat, terima kasih. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Hampir 2 tahun. Itu terakhir kita yang sering ketemu itu teringat istilah tatua mas. Oh ya. Aku adalah kamu. Ini adalah kali kedua Mbak Nilo berkesempatan duduk bersama Ya. seorang Jun Bintang yang sangat ganteng. Mbak juga cantik. Misi bunga aja nih. Kalau ketemu di luar ngopling itu sering Ya. karena Tapi sebentar-sebentar ya Mbak ya. Selo, sebentar. cipika-cipiki hilang. Ya. Sibuk sendiri. Dan Tapi yang Mbak, kenapa Mbak? Tapi yang penting kan jauh di mata dekat di hati. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan beliau, pasti Mbak Nilo share di story. Iya, benar. Sambil komen. Terus kalau beliau lagi posting ini pasti tak share di story. Bir Singaraja harusnya support Mbak juga. Mbak sama suami kadang-kadang minum bir juga di rumah. Apa sering? Kalau Luis tuh dia suka minum bir. Luis itu suaminya Mbak loh. Ya. Ganteng aja. Agak Mbak mankuran ganteng. Kalau Mbak social drinker. Oh, oke. Tetap Mbak, minum, tetap Tadi Mbak bilang di Tumbak Bayong ngapain? Memang kami domisilinya di situ. Oh gitu, makanya tiang mikir nih ada bule tertindas ben itu. Mbak loh, Siap. cerita sedikit kalau latar belakang Mbak kan di Ngopling terdahulu sudah pernah saya tanyakan. Mbak Bisa tak buka nih? Boleh, mau dibukain? Sudah, Bir Singaraja udah dikodein lu sama Mbak lo.
Harus dikirimin nih ke rumah beliau. Kenapa saya bawain gelas? Karena wanita itu lebih cantik kalau minumnya pakai gelas. Iya. Ya Mok ya. Kok Singaraja keren ya Mok ya? Mok kan asli Singaraja kan? Iya sayang. Setengah dari Kalianget, tapi gedenya di Singaraja. Gedenya di Singaraja. Oke, ngopling ngobrol keliling. Tos Mok. Tos. Kita minum. Tadi Mok lo mikir enak ya? Refreshing. Mok lo mikir kita naik mobil ya? Iya, karena biasanya kalau acara ngoplingnya Beli Jun itu Pakai kopi. Pakai salah satu koleksi mobil Ya, di kebun. beliau di kebun vintage. Keren-keren banget, kesayangan. Jadi koleksi mobil vintage terbesar mungkin di Asia ya, mungkin di dunia ya. Betul. Itu super keren banget dan sangat instagramable. Nanti Ya. ditunggu sama Beli Jun nanti. Mok, kenapa sih Mok sering banget apa? Ya, yang terakhir ini kan itu saya itu kemarin saya komen, "Janganlah Mok nih." Yang like tuh banyak sekali. Waktu Mok marah, "Sit down, sit down, sit down." Apa yang ada di hatinya Mok loh? Kenapa setiap ada pribumi tertindas, ada bule-bule ngaprak, sing dadi orin dan lain sebagainya, Mok tuh bisa meluangkan waktunya untuk membela teman-teman pribumi itu tanpa diminta. Kalau wanita-wanita Bali lainnya tuh belum tentu bisa sehebat Mbok. Artinya meluangkan waktu ribut sampai ngetoh raga gitu loh. Itu kenapa Mbok? Karena buat Mbok, negara yang kita jadikan tempat kita lahir, hidup, besar dan menua nanti itu hanya ada satu. Indonesia itu satu, Bali itu satu, dan kita duduk di sini berdua bukan apa ya, bukan asal duduk saja, karena kenikmatan hidup yang kita dapatkan hari ini adalah dari perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu, dan kita hanya bertugas untuk menjaganya, sekaligus juga mensejahterakan keluarga kita, memastikan sekeliling kita aman dan nyaman. Dan jika ada hal-hal yang di luar nalar Mbok Niluh, di luar tatanan kesopanan, di luar tatanan yang bertentangan dengan hati nurani Mbok Niluh, itu Mbok pasti nggak bisa diam gitu loh. Misalnya apa yang terjadi di saat yang waktu Jun komen itu ada seorang WNA yang dia tidak membayar uang kos, akan tetapi ironisnya dia malah mencaci maki si bapak kos dan juga mengancam, dan postingan tersebut akhirnya viral dan banyak yang melapor ke Mbok. Jadi kita punya pilihan gitu. Kita punya pilihan, apakah kita akan mempertahankan harga diri di tanah kelahiran kita sendiri, ataukah kita diam dan menjadi permisif. Nah, dengan sekarang adanya gempuran teknologi, berbagai macam sosial media dan portal internet dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita jaga dan pertahankan adalah bagaimana cara kita menjaga dan mempertahankan martabat kita, sama seperti kita menjaga kehormatan ibu kita, sama seperti kita menjaga kehormatan anak perempuan kita, anak laki-laki kita, dan kita akan wariskan itu kepada mereka, dan kita sampaikan, ini nak, Bali yang kutinggalkan untukmu adalah Bali yang lebih baik dibandingkan pada saat aku lahir di atasnya. Ini kuwariskan untukmu, dan kita bisa sama-sama melinggih di rong telu, dan kita akan melihat mereka dengan senyum karena kita mewariskan tanah kelahiran kita dalam kondisi yang lebih baik. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus tetap Mbok Niluh suarakan, walaupun memang kadang menimbulkan pro dan kontra. Kadang misalnya pasti ada yang mengatakan ya hal-hal yang negatif lah gitu kan dengan apa yang Mbok Niluh lakukan, yang mereka beranggapan bahwa apa yang Mbok lakukan akan berdampak negatif pada Bali dan lain sebagainya. Kan tetapi Mbok selalu menjawab dengan satu jawaban. Kami memiliki hak mutlak atas apa yang kami lakukan untuk menjaga tanah kelahiran kami. Tidak ada satu orang pun berhak mengatakan yang sebaliknya. Jadi kalau kamu merasa bahwa Indonesia adalah tanah kelahiran kamu, kamu lakukan juga itu untuk daerahmu. Itu untuk menunjukkan kamu punya harga diri, martabat, dan kehormatan. Itu cara kamu menjaga orang tua kamu, menjaga diri kamu, menjaga ayah kamu, keluarga kamu, dan sekeliling kamu. Dan kalau kamu belum bisa melakukannya, jangan berada di tengah-tengah jalan Mbok Niluh.
Keberanian itu yang penting ya Mbok. Tapi saya pikir tidak semua orang punya keberanian seperti Mbok. Nah, dalam hal ngetek orang nih Mbok, apapun yang terjadi, ada nih agak nyeleweng bede, ada nih kesleo bede, ada ketidakadilan. Kenapa mereka harus ngetek Mbok Ilo Jelantik? Apakah ini bentuk tidak kepercayaan masyarakat Bali, khususnya dalam tanda kutip terhadap pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah? Kok kalau Jelantik gitu loh, adi sing migrasi tag model, Gubernur Bali tag, Bupati Dijala tag. Apakah sebegitu besarnya? Apa mereka mungkin perlu sosok anggon ngadu mau acara meme ini model mau meme kan bang, nah pasti bergerak nih tag dan gayung bersambut gitu. Itu menurut lo gimana? Kenapa harus lo Jelantik? Mereka mengatakan karena Mbok pasti ada dan mendengar. Dan jikalaupun misalnya Mbok tidak bisa memberikan solusi secara pribadi, Mbok pasti akan menghubungkan mereka dengan semeton-semeton Bali lainnya, dengan tokoh-tokoh lainnya yang terkait, yang memiliki wewenang, memiliki power, memiliki kekuasaan dan dia bisa mengeluarkan kebijakan itu. Dan di saat yang sama Mbok selalu mengatakan Mbok itu adalah sebagai the messenger. I'm like the post office guy. Jadi tugas Mbok mengantarkan surat ini. Seorang rakyat bernama Jun Bintang menitipkan suratnya kepada rakyat lainnya bernama Nilo Jelantik, dan Mbok dengan sepeda gayung Mbok akan menyampaikan kepada instansi terkait, institusi terkait. Tujuannya adalah apa? Untuk merekatkan mereka, untuk mendekatkan mereka. Karena dengan adanya teknologi dan pemberitaan di luar sana, kita itu semakin jauh dengan institusi. Kita itu semakin jauh dengan misalnya pihak pemerintahan. Kenapa? Karena kekecewaan rakyat itu yang mereka sampaikan dengan hati mereka, tidak percaya lagi dengan institusi. Begitu banyak kasus-kasus di luaran sana yang terkait oleh oknum institusi dan juga pemerintah dan juga kepala daerah, wakil rakyat dan lain sebagainya. Dan siapa yang bertugas menyampaikan bahwa hai rakyat, you are not wrong gitu kan. Kamu benar menyampaikan alasan itu. Akan tetapi ini ada rumah yang bernama institusi, ada banyak orang di dalamnya. Kita jangan bakar rumahnya. Kita ambil satu seperti sebuah lumbung, kita ambil satu tikusnya, mau kamu celup-celupin ke air panas kek, mau kamu apain dia kek gitu kan, karena dia misalnya salah atau jahat atau bagaimana gitu misalnya kan, ini ibarat ya gitu kan. Tapi jangan seluruh lumbungnya kamu bakar. Nah, itulah peran kami, dan kami gratis tidak dibayar untuk melakukan pengenalan institusi, untuk mendengarkan pengaduan masyarakat, menindaklanjuti tuntas dari A sampai Z sampai clear, sampai case close. Itu kami lakukan karena murni karena sayang Mbok Niluh pada Bali, sayang Mbok Niluh pada masyarakat, sayang Mbok Niluh pada institusi, dan Mbok Niluh sangat berharap kepala-kepala daerah, wakil rakyat, pejabat itu bisa menggunakan panggung-panggung yang Mbok Niluh berikan. I give them all the stage, right? Pak, gitu kan, ini ada pernyataan seperti ini Pak, jangan campur adukkan misalnya politik dengan olahraga Pak, gitu kan misalnya kan. Ya, so I give you all the stage, ya kan. Contohnya misalnya Pak Ganjar gunakan panggung itu dan mengatakan maaf, gitu kan. Keren ya. Nah, keren gitu kan. Tapi untuk yang lainnya dia gunakan nggak panggung itu untuk membesarkan jiwanya dan mengatakan, ya aku tahu nih urusannya urusan internasional, tapi ini ada anak-anak yang mereka tuh berhak juga didengar. Impian saya gimana dong Pak, mau jadi pemain bola nih, mau pengen nonton bola nih, Bali terkenal nih dengan Piala Dunia dan lain sebagainya. You have to listen to them also gitu loh. Dan itu yang menjadi kewajiban Mbok Niluh, terlepas dari mungkin ada 1-2 pendapat atau masukan yang misalnya harus Mbok Niluh berikan pencerahan, penjelasan. Because at the end of the day, I love you gitu loh. Dan itu sudah mungkin ku sampaikan beberapa tahun yang lalu di podcast kita yang pertama, di ngopi kita yang pertama. Jadi dan Mbok Niluh berharap ya akan lahir Niluh-Niluh Jelantik yang lain, baik di Bali, baik di daerah-daerah lain. Mbok yakin? Itu yang Mbok Niluh selalu lakukan dari satu kelas ke kelas lainnya pada saat memberikan
penguatan pada saat mengajarkan kepada mahasiswa, pada saat memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman yang Mbak Lu punya kepada UMKM. Jadi mungkin orang cerdas Mbak kan termasuk orang cerdas nih. Saya yakin Mbak pintar dari kecil nih, duak dan lain sebagainya. Tapi keberanian itu nggak semua orang yang dimiliki kayak Mbak Lu Jelantik. Seperti saya misalnya, Mbak tuh berani bergeseran biarpun dengan orang yang berpower tinggi tuh loh. Ayo, serat. Yang penting Mbak di jalan yang benar, bergeseran itu udah menjadi hal yang baik. Saya pikir ya kita boleh aja berpikiran berbeda, tetapi hati kita kan harus mencari penyatuan diri kan Mbak ya, mencari solusi kan, itu tujuannya Mbak kan. Kenapa Mbak lebih kayak macam gitu loh, saya pikir ya, dia harus selesai nih, harus perang nih, tapi menghasilkan sesuatu yang baik untuk solusi terbaik gitu. Sebelum menjadi macan, aku tuh jadi kucing dulu gitu kan. Jadi apa namanya? Jelaskan. Jadi Mbak menyampaikan misalnya sebuah permasalahan, Mbak memberikan masukan dengan lembut. Setelah itu memberikan masukan dengan sedikit lebih tegas. Sit down. Jadi contohnya seperti apa yang terjadi di video yang viral itu, yang Mbak sampai gebuk meja bilang. Bule itu deportasi nggak Mbak? Dia waktu itu kita berikan warning, jadi tapi dokumen keimigrasiannya kita pegang. Jadi kalau misalnya dia salah saja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan dokumen keimigrasian, dia out. Kenapa mau maafkan? Karena buat kita saat itu tidak ada aturan keimigrasian yang dia langgar. Yang dia langgar adalah secara norma kesopanan, secara norma etika ya. Etika, dia itu melanggar dan dia menyebabkan hati seorang nak lingsirnya ini terlukai. Jadi bagaimana caranya agar semuanya menjadi adem. Tapi di saat yang sama kan bulenya ngeyel. Pegang-pegang kepalanya bapak gitu kan. Boleh tambah marah lagi. Ya, karena si bapak kan nggak nyaman. Ya. Dan saat itu bapak lagi posisi sedang sakit menjelang proses operasi beliau. Jadi Mbak maunya ya udah kita selesaikan gitu kan. Jadi kamu keluar dari rumah itu. Dan bapak itu tidak mengecas biaya loh. Jadi kasih bule itu hidup gratis loh di rumahnya gitu loh. Jadi case close, get out from our life gitu kan. Jadi dan kenapa Mbak harus melakukan kadang dengan tindakan yang begitu keras, begitu tegas? Karena tembok-tembok itu sudah Mbak gedor tuh nggak dengar gitu loh. Oke. Ya kan, jadi mungkin kesannya Mbak Nilu sama WNA keras, Mbak Nilu sama institusi galak gitu kan. Tapi kenapa institusi kalau ada apa-apa ngadunya ke Mbak? Kenapa kalau WNA kalau merasa terzolimi atau WNA yang merasa dia mendapatkan permasalahan di Bali dan dia benar, kenapa ngadunya ke Mbak Nilu? Because it is all about fairness. Keadilan bagi semua. Mau WNA kek, mau WNI kek, mau rakyat jelata kek, mau pejabat kek. Kalau tetap harus Mbak support sepenuh hati. Tanpa memilih. Cuman memang Mbak kenapa tegas kepada pemegang kebijakan atau misalnya ke pejabat atau kepada anggota dewan gitu. Karena kamu tuh makan dari uang rakyat gitu loh. Kita tuh masih bontang-panting cari nafkah gitu kan. Misalnya ya kayak ini Bir Singaraja ini kalau nggak ada proses bottling gini kan nggak bisa jualan, nggak bisa bayar karyawan gitu kan. Dan tanpa misalnya di-endorse oleh semeton-semeton kita tokoh-tokoh publik di Bali juga nanti penjualan mungkin sedikit tersendat. Jadi proses ekonomi itu berjalan, hidup itu berjalan. Tapi pemerintah, pejabat, wakil rakyat bangun jam 6 pagi, ngantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore atau jam berapa lah itu. Itu kami kerja keras buat mereka, kamu kerja keras buat mereka. Kita semua kerja keras buat mereka, memastikan mereka bisa mengabdi untuk rakyat. Makanya kadang-kadang kalau agak-agak bongol itu pengen gitu loh. Gitu kan. Tapi kan negara hukum kan gitu kan. Betul. Makanya Mbok gunakanlah kalimat Mbok yang memang Mbok nggak terlalu bagus kalau bicara di video itu Mbok nulis gitu kan. Masih bisa mikir ya kalau nulis ya. Dan itu didengar gitu kan dan mungkin banyak yang merasakan tulisan Mbok itu bikin orang emosi gitu kan, memancing orang itu untuk yang Mbok aku juga mau Mbok melakukannya di daerahku Mbok, tapi aku perlu kakak. Kapan Mbok Nilu kesini yuk, gitu kan. Mbak Lidian Dede, aku tahu aku nggak sendiri, cuman ya memang semua yang Mbok lakukan itu punya implikasi, punya dampak, konsekuensi. Salah satunya adalah hukum.
dan Mbok sudah beberapa kali harus bertemu dengan yang namanya penyidik gitu kan. Itu yang saya bilang, wih, mau tuh sing meragatang gaya untuk gen sampai dikawal sampai tuntas ya, Mo ya. Kok kamu ada waktu, Mo? Suami nggak komplain? Artinya Mo kan bekerja untuk sosial nih. Sebelum kalian memutuskan untuk menikah, dia tahu dah seorang lo jelantik ini memang mengabdi untuk segeda kurang Mo. Kamu di mana? Ini ngawal ini. Nih. Nggak marah dia? Gimana El? Gimana El? Tanyanya ke asistennya Mo lo. Gimana? Nah. Biasanya kita tuh pergi pagi, pulang pagi. Maksudnya pergi pagi pulang pagi sama-sama pergi? Bukan, kami Mbok sama El atau sama Edo atau sama anak-anak. Biasanya kita pergi pagi itu pulangnya tuh subuh gitu kan. Karena kan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Jadi biasanya Luis akan nanya Mongker gitu kan. Hatiku gitu kan, cintaku. Oke, suaminya Mbok lo dari Perancis. Comment allez-vous? Iya, kamu allez-vous? Makan di rumah nggak gitu kan? Jadi aku jelasin, aku makan sama El nanti dan lain sebagainya. Akan tetapi dia sudah sangat memahami ya. Dia sudah sangat memahami. Cuman memang dia sangat menjaga privasi hidupnya dan anaknya. Jadi buat Mbok Niluh misalnya kayak di sosial media ya, kamu bisa lihat sosial media Mbok Niluh tuh isinya acak kadet, nggak ada sepatu-sepatu indah Niluh Jelantik itu kan hampir nggak ada. Tapi penjualan aman. Penjualan aman. Bahkan di sana kesannya tuh seperti apa ya? Seperti the center of everything gitu kan. Kayak nano-nano gitu kan. Jadi banyak sekali teman-teman public figure, tokoh publik ataupun influencer, selebgram yang nggak Mbok repost misalnya di story atau di feed gitu kan. Dan buat Mbok bukan Mbok ingin caper atau pansos gitu, nggak. Buat Mbok bentuk dukungan. You doing it your own way gitu kan. You support Bali your own way. Jadi tugasku adalah merepostnya walaupun nggak, ibaratnya masa harus ngasih red card gitu kan. Nah kan kadang-kadang kan dalam hidup itu kan it's not only about taking gitu kan. Dan kalau Mbok sama suami ya dalam setahun misalnya ya kita sih sudah sekitar Mbok sudah sekitar 11 tahun mungkin ya sih nepuin panak bajang gitu loh. Dari Ines TK sampai sekarang dia sudah mau kelas 1 SMA. Ines jaga gajah. 1 SMA itu masa kecilnya itu ya Mbok habiskan banyak untuk memperjuangkan orang-orang yang Mbok rasa bisa menjadi pelayan rakyat yang sejati tanpa Mbok harus masuk ke dalam gelanggang itu. Tapi semakin kesini, apalagi pada saat Mbok kembali pulang memutuskan ke Bali, Mbok belum melihat satu sosok yang Mbok bisa cambang ngetohin ci, ganancang posko beci ke dari apa ci itu loh. Kau tuh mau jadi apa? Mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi bupati? Bisa nggak kau menjalankan amanah untuk rakyat? 1, kamu 100% kerja untuk rakyat. 2, kamu tidak korupsi 100%. Terus 3, kamu bisa mengalokasikan gaji dan tunjanganmu 100% untuk kepentingan rakyat. Jadi pada saat kamu mau jadi pejabat, kamu sudah selesai dengan dirimu. Kalau ada orang seperti itu hari ini di sini di sebelahku, aku akan mengabdi sama dia gratis dan aku akan perkenalkan dia ke pelosok Banjar-Banjar di seluruh Bali. Tanpa aku harus menjadi politisi, tanpa aku harus berada di dalam ranah yang namanya politik itu. Because being Niluh Jelantik is quite okay, you know. Menjadi Mbak Niluh Jelantik ke Gedung Putih gitu kan, ketemu presiden, ketemu raja-raja, ketemu klien-klien yang notabene adalah public figure, artis Hollywood, itu kami baik-baik saja dengan itu tanpa kami harus mendapatkan banyak review negatif yang tidak ada hubungannya dengan sepatu kami. Dan itulah yang membuat seorang Mbok Niluh Jelantik mencalonkan diri tahun ini ya. Harus dong. Bener nggak? Jalan itu harus tetap Mbok tempuh. Jalan politik itu harus tetap Mbok tempuh dan kemarin Mbok membaca berita di surat kabar bahwa kita menjadi salah satu dan satu-satunya perempuan yang akan mewakili Bali dalam pemilihan tersebut. Luar biasa. Jadi ada 18 calon, 17-nya 18 calon dari Bali. Dari Bali. Dicarinya berapa orang? 4.
Oke. Dicarinya 4 dan satu-satunya perempuan yang lolos dan mewakili rakyat Bali untuk di kancah kontestasi itu adalah Lilo Jelantik. Dan Calam Mbok nih. dan Mbok menyampaikan kepada ke-17 calon tersebut, sayang ya, Mbok sampaikan nih. Dan Mbok Artinya sampaikan ke pesaingnya Mbok nih. semuanya. Oke. Mbok sampaikan ke anak-anak. Kita kan kalau ke barbershop ngeliat seperti yang Maduratna itu kan. Ya, ini kan gue pilih nih. Ya. Cukuran Ican dipilih nih kayak gitu. bener Ya, kan? oke. Mbok mau buatkan mereka kayak gitu. Untuk mereka. Jadi nanti akan ada 17 ya, calon wakil rakyat. Terus ada Mbok nyempil gitu kan. Nah, Loh Didian. bagaimana? Loh Didian. Cewek sendiri kan? Kan paling halus Mbak sebenar, paling kelihatan kan. Tebelin kan dek lipstick. Yang cowok-cowok. Terus. Jadi lanjut. Mbak akan perkenalkan ke masyarakat Bali, Mbak akan sampaikan Ini loh calon-calon yang akan yang akan kalian pilih. Oke. Jadi apa yang mereka akan perjuangkan, apa yang mereka siap lakukan, sumbangsi apa yang pernah mereka lakukan, bagaimana rekam jejak mereka, prinsip dan integritas mereka, itu dicek minimal 10 tahun ke belakang. Itu nggak akan jadi bumerang buat Mbok sendiri, karena mereka kan pesaing tuh. Dicari 4, onyang ledengang Mbok kan promosiin mereka juga nggak? I'm all about competition. Okay. Jadi I'm all about competition. Buat Mbok Niluh adalah bagaimana kita bisa sama-sama merawat Bali, menjaga Bali, memajukan Bali, mensejahterakan seluruh rakyatnya, mencerdaskan anak-anak kita, membuat mereka bisa tersenyum bahagia, bapak-bapaknya bisa aman, nyaman dan tenang bekerja, ibu-ibunya nggak usah khawatir akan kesehatan atau keselamatan anaknya, suaminya karena fasilitas-fasilitas kesehatan dan support dari pemerintah itu ada, dan di saat yang sama mereka juga terlindungi secara undang-undang, tidak jantungan misalnya melihat ada bule milu ngojek, ada bule milu ngadap galon gitu kan, ada bule milu jadi tour travel agent gitu kan. Nah, bagaimana orang-orang itu bisa menyampaikan program mereka, menyampaikan this is what I'm going to do for you, my Balinese fellow gitu kan. Dan kami sudah melakukan semua itu. So di saat yang sama, Mbak akan memberikan kesempatan kepada 17 orang ini. Sebelum kamu mengatakan ini gaji saya, ini tunjangan saya dan saya digaji oleh rakyat, apa yang sudah kamu berikan ke rakyat Bali? Apa yang akan kamu berikan dan komitmenmu itu apa? Dan apakah kamu siap nantinya diaudit? Apakah kamu siap seluruh pemasukanmu 100% kamu laporkan kepada rakyat yang telah memilihmu? Baik yang memilihmu ataupun tidak. Nih misalnya Jun Bintang misalnya. Ya, saya nyalon misalnya. Misalnya Jun Bintang menjadi wakil rakyat. Terus Meniluh menjadi campaign manajernya. Mbok yang akan mengkampanyekan ke seluruh dapil beliau. Dan pada saat beliau terpilih, Mbok Niluh sebagai campaign manager bersama Beli Jun akan memencet sebuah tombol. Di tombolnya seperti Presiden Amerika Serikat gitu loh, kalau mencet tombol berdua, Jun.org launching. Dan mulai hari itu Jun Bintang sebagai wakil rakyat akan melakukan kegiatan, tugasnya, kewajibannya, pengabdiannya untuk Bali sebagai pelayan rakyat, sebagai pelayan masyarakat Bali. Dan di saat yang sama Mbok Niluh sebagai partner beliau, sebagai campaign manager beliau, memastikan bahwa beliau akan terlindungi secara undang-undang. Apapun telepon lalalele yang tidak berkaitan dengan pekerjaan beliau itu akan dihandle oleh satu tim yang bernama Jun Team, dan semuanya akan ada pelaporannya di Jun.org ini. Jadi tidak ada istilahnya nanti rakyat yang berkata dari mana kami tahu kalau Beli Jun nggak akan korupsi, dari mana kami tahu Beli Jun memang bekerja untuk rakyat. Ini real time loh, ini live loh. Jadi apa yang Jun Bintang lakukan hari ini dengan kameranya, dengan layarnya, itu akan berlanjut pada saat beliau menjadi pelayan rakyat. Dan Mbak harapkan ya idealnya sih ke-17 orang itu siap ya. Karena kalau bersih kenapa risih kan gitu kan. But at the end of the day, I'm giving the same chance, the same opportunity for everyone. Karena kompetisi ini bukanlah untuk siapa yang menang, siapa yang kalah. Akan tetapi bagaimana pengabdianmu sepenuhnya, sekuat-kuatnya, dengan cara terhormat kamu mengabdi untuk rakyat dan kamu tidak mengkhianati hati nuranimu. Seperti itu. Jadi
Jadi sekalian edukasi juga sayang, Ya. karena ini adalah apa ya? Kalau boleh dibilang ini adalah pertarungan terakhir Mbok Nilo Maksudnya Mbok? untuk memberikan pandangan kepada masyarakat Bali bahwa rakyat Bali itu sangat berhak untuk diperjuangkan, bahwa masyarakat Bali itu harus diperjuangkan. Dan buat Mbok Nilo, pengabdian Mbok Nilo selama sekian puluh tahun untuk masyarakat Bali, Mbok Nilo harus secure itu di jalur politik. Alasannya itu cuma satu. Apa? Kita harus memiliki kekuatan dari segi hukum. Karena masyarakat Bali yang selama ini sudah paham lah perjalanan Mbok Nilo, apa yang Mbok Nilo lakukan, bagaimana risiko-risikonya, bagaimana konsekuensinya, itu pasti nggak akan mau melihat mamanya, ibunya, mboknya konyol masuk penjara karena dia terlalu vokal menegur pejabat atau mengkritisi pejabat yang dia lakukan semata-mata untuk memperjuangkan rakyat. Nah, kalau kita sebagai Lo Jelantik, Jun Bintang gitu, kita sama-sama memperjuangkan rakyat. Yang punya tameng hukum itu kan pejabat. Dia kan bisa aja bilang pencemaran nama baik, ITE dan lain sebagainya. Dan Mbok sudah berkali-kali ditempatkan di posisi itu gitu kan. Dan buat Mbok sekarang aku sudah kasih panggung-panggung itu ke kalian. Tapi kalian melihat dengan mata yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Aku memberikan panggung itu untuk menyampaikan kepada kalian bahwa berikan alasan kenapa rakyat harus hormat sama kamu. Ya. Berikan alasan kenapa rakyat harus apresiasi apa yang menjadi tugasmu. Berikan rakyat alasan uang hasil kerja kerasnya rakyat itu memang pantas untuk diberikan kepada kamu dalam bentuk gaji dan lain sebagainya. Kamu gunakan panggung itu, tapi kamu tidak lakukan itu, malah berbalik menyerang seorang Nilo Jelantik, bahkan mempolisikannya, melaporkannya untuk alasan-alasan yang ibaratnya buat Mbok, kalau kita bicara tentang dua fakta yang terjadi pada saat itu, ya kita nggak usah bicara kalah menang ya, gitu kan. Cuman Mbok kan orangnya sangat menghargai ya, sangat menghormati. Mbok sering dilaporkan? Ya. Sering dilaporkan? Ini yang disomasi 2 kali. Gara-gara? Gara-gara waktu itu waktu Mbok menegur WNA yang tidak bayar kos itu. Itu ada yang mengkritik Mbok, katanya nggak perlu seperti itu, teriak-teriak. Dan yang bersangkutan kan nggak ada di lokasi. Ya. Jadi yang bersangkutan bilang kenapa nggak lapor polisi aja, kenapa Nilo Jelantik itu seolah-olah seperti Tuhan gitu loh, seperti yang punya Bali gitu kan. Maksudnya main. Terus Mbok tersinggung? Mbok nggak tersinggung, Mbok sampaikan gitu kan, Mbok sampaikan dan Mbok sampaikan kronologi peristiwa yang ada di ruangan itu, bagaimana proses itu berjam-jam, bukan 1 menit kayak di video gitu kan. Mau sampaikan itu di postingan tersendiri, dan yang bersangkutan ya mau tidak tahu ya apa motifnya atau alasannya gitu kan. Kenapa mencari-cari kesalahan seorang Nilo Jelantik di saat misalnya yang bereaksi itu misalnya adalah puluhan ribu masyarakat yang mengatakan terima kasih ya Mbok menjaga harga diri orang tua kami. 1:1000 lah. Nah, 1:1000 kan? 1:10.000. Sentimen sih Mbok, nah, sentimen. gitu kan. Akan tetapi kan ranahnya kan akhirnya menjadi panjang karena yang bersangkutan kan selalu dan beberapa kali menyebut misalnya ya calon senator Nilo Jelantik gitu. Kayak gitu-gitu dah. Dan Mbok tidak pernah menyinggung masalah urusan politik gitu loh. Karena buat Mbok Bali is Bali. Bali is your home, Bali is my home, dan kita punya hak yang sama gitu kan. Cuman hal-hal seperti itu jika akhirnya berlanjut menjadikan oknum-oknum itu menghina tanah kelahiran Mbok. Jadi silakan hina Mbok, mau bilang Mbok sundel kek, mau bilang Mbok apa kek, pelacur kek, lonte kek, anak haram kek, whatever kek, silakan do it, I can take it gitu kan. Tapi, ya kan? Tapi jangan pernah hina tanah kelahiranku. Jangan pernah hina orang-orang di dalamnya. Karena kamu tidak mengetahui perjalanan hidup mereka. Kamu tidak mengetahui kesedihan mereka. Kamu tidak bisa merasakan bagaimana mereka setengah mati berdarah-darah bangkit dari pandemi. Jadi kalau kamu mengadili tanah kelahiranku, sampai ke lubang semut pun kamu akan aku cari. Dia nggak terima karena waktu itu karena Mbok diblokir ya Mbok tag gitu kan orang yang terdekat sama dia dan minta izin tolong ya sampaikan surat ini ke yang bersangkutan.
melahirkanlah somasi 2 kali. Ya tapi mbok hadapi gitu kan, mbok hadapi. Dan sama juga seperti misalnya pelaporan ke kantor polisi oleh salah satu pejabat wakil rakyat yang mempolisikan mbok hadapi. Biasa mbok selfie di kantor polisi. Hai kesayangan, selamat datang di Polda Bali. Hai kesayangan, selamat datang di Polres Gianyar misalnya. So, everything went well. Kenapa? Karena kamu menjalankan tugasmu mem-BAP Mbok Niluh. Mbok Niluh menjalankan tugas Mbok memperkenalkan bahwa institusi bekerja. Jadi nggak ada baper, lebay, play victim gitu, nggak ada. Jadi hingga per hari ini Mbok duduk sama dirimu, buat Mbok ya mati itu cuma sekali gitu loh, ya kan? Selama hidup, kalau kamu nggak bisa memberikan berkat dan manfaat buat sekitar kamu, dan kamu bisa tegak kepalamu mengatakan bahwa ini cara saya untuk membalas budi atas apa yang diberikan oleh bumi kepada saya, jangan di tengah-tengah jalannya Mbok deh gitu loh. Gitu. Karena kalau mempertanyakan integritas seorang Nilo Jelantik, mempertanyakan prinsip hidup seorang Nilo Jelantik, kalau dari segi angka gampang, tinggal ngomong sama Dirjen Pajak, telepon Sri Mulyani, ya kan? Kalau berbicara tentang urusan apa prinsip hidup Mbok Niluh, apa-apa yang Mbok Niluh sampaikan, katakan, pikirkan, lakukan. Kalau mau tahu, silakan misalnya pihak kepolisian, intelijennya silakan cek dah itu isi WA, komputer apa, kamera, cek dah kesaran Mbok Niluh. So it's very easy actually to discuss with me gitu kan. Dan Mbok punya tugas dalam hidup Mbok yang sekarang ini ya seperti ini. Mbok harus berada di sini, Mbok berada duduk di depanmu itu bukan karena kebetulan semata gitu kan. Itu karena pintu-pintu semesta dibuka untuk Mbok gitu kan. Dan Mbok selalu berterima kasih kepada setiap pintu itu. Apakah pintu itu akan memberikan Mbok kesempatan untuk menyampaikan suara Mbok, apakah pintu itu akan memberikan Mbok pengalaman ataupun pelajaran, itu Mbok berterima kasih untuk semuanya gitu kan. But at the end of the day, jalan politik itu harus Mbok tempuh. Karena rakyat Bali harus diperjuangkan dengan cara yang bermartabat. Rakyat Bali harus tahu apa hak yang mereka miliki. Rakyat Bali harus paham apa tugas dan kewajiban dan makna sebenarnya dari pelayan masyarakat itu. Untuk kemudian nantinya dia akan bisa bilang sama anak cucunya nih, Gus, nanti selesai sekolah, kuliah, berkarya, berkarir, nanti tuh lanjutkan ya jalannya Bu Niluh. Jadi melayan masyarakat di Bali ya. Karena kalau urusan dana, urusan uang, urusan pemasukan, urusan revenue, urusan bisa misalnya naik mobil vintage, nggak usah jadi pejabat, Mbok tinggal kesini aja bilang sama dirimu, sayang hari ini Mbok mau naik mobil yang warna turkuaz gitu kan. Pasti kamu bonceng kan? Pasti kamu anterin. Ya kan? Tanpa harus ada amplop-amplop tersembunyi dan lain sebagainya. Betul. Dan di saat yang sama Mbok akan endorse, ya kan? Akan endorse, and this is all free. Jadi rakyat Bali perlu memiliki dan harus memiliki seorang brand ambassador. Brand ambassador dalam artian muse, dalam artian orang yang bisa merepresentasikan apa yang mereka lakukan. Dipercaya oleh masyarakat. Ya, seperti contohnya Bir Singaraja memiliki Jun Bintang sebagai brand ambassador gitu kan. Jadi kan relevan. Jadi kan ibaratnya Bir Singaraja diberikan positioning bahwa seorang Jun Bintang yang menjadi public figure, musisi, seniman, tokoh publik, pengajar juga, karena sekalian beliau menyanyi juga beliau mengajar, memberikan ilmu kepada anak-anak muda, dan juga beliau ya sebagai brand ambassador kan meningkatkan omset ataupun revenue dari brand yang diwakilkan. Nah, rakyat Bali secara general termasuk juga seorang Jun Bintang memerlukan brand ambassador itu. Bir Singaraja membutuhkan seorang Jun Bintang menjadi brand ambasadornya Bir Singaraja. Jun Bintang membutuhkan seorang Nilo Jelantik menjadi brand ambasadornya Jun Bintang dan menyampaikan pesan-pesan baik, pengabdian Jun Bintang, apapun yang beliau sampaikan, tag Mbok Niluh misalnya, Mbok pasti akan repost. Dan ini berlaku untuk seluruh rakyat Bali, baik dalam karya kalian, karir kalian, usaha kalian. Dan kami memiliki platform.
kami memiliki mungkin sekitar 1 juta kesayangan ya yang akan mereact apa yang Mbok lakukan gitu kan. Jadi dan platform kami itu real gitu loh kesayangannya. Jadi tidak ada istilahnya fake followers atau apapun itu. IG-nya Mbok siapa yang megang, Mbok? Mbok Nilu. Mbok Nilu sendiri. Mbok yang balas-balas itu. Nge-repost juga, Mbok. Ya. Oh. Kemarin saya WA Mbok agak balas mungkin karena sibuk, begitu saya tag di IG langsung Mbok balas ya. Artinya Mbok lebih aktif di IG. Dan kalau misalnya untuk tag collab biasanya L yang di Iya. Maaf. Misalnya ada beberapa akun misalnya Mbok Nilu kami izin untuk collab gitu kan, misalnya kayak Bir Singaraja misalnya gitu kan. Oh collab gitu kan, ada Terjun Bintang gitu. Mbok aku collab nah gitu kan. Yang penting kan mungkin karena Botawa Mbok yang Aden Mbok saya Mbok oke, kalau orang nggak kenal gimana? Sama juga. Semua sama. Semua bahkan hampir semua yang kita approve collab itu kita nggak pernah ketemu. Oh. Hampir Mbok welcome aja ya. Semuanya. Selama tujuannya positif untuk orang banyak. Selama berkaitan dengan karya misalnya, selama berkaitan dengan apa yang mereka lakukan untuk desa mereka, tanah kelahiran mereka seperti itu. Mbok seandainya nanti Mbok terpilih ya Mbok ya. Nah, saya sih 90% sih artinya Madak aja pangcaro Mbok ke papat-papat itu tujuannya ke 17 orang tapi dicari 4 nih. Semoga keempat nih bisa berkesinambungan, artinya patuh tujuan ini, otaknya patuh, mengabdi untuk rakyat patuh, tidak mementingkan diri sendiri dan materi gitu. Artinya seandainya Mbok terpilih nanti, apakah tetap Mbok seperti ini, garang untuk sebuah pembelaan untuk masyarakat Bali ini khususnya? Sama Mbok? Sama selalu. Apakah Mbok tetap jadi Mbok lebih lantik yang di awal sebelum Mbok menjabat misalnya? Selalu. Mbok janji? Selalu. Oke. Selalu. Karena alasan Mbok, kenapa Mbok harus tempuh jalur politik ini? Satu, rakyat Bali harus diperjuangkan. Rakyat Bali berhak untuk diperjuangkan. Dan kalian berhak tahu dan harus tahu ada apa di sana, di pusat sana. Misalnya program-program dari pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD maupun yang kita bisa juga dapatkan dari misalnya dengan cara CSR dari BUMN dan sebagainya. Itu bagaimana seluruhnya itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan misalnya yang dapat proyek terus sama pejabatnya misalnya tiba-tiba dia udah di mana gitu kan. Jadi rakyat berhak tahu dan rakyat juga harusnya mengatakan begini, saya sudah diperjuangkan sedemikian rupa, saya sudah disuarakan sedemikian rupa, hak istri saya, hak suami saya, hak anak saya disuarakan sudah sedemikian rupa. Saat ini yang menjadi tugas saya adalah memastikan orang yang memperjuangkan saya tidak mati konyol di penjara hanya karena dia teguh dan tegak berjuang untuk saya. Jadi caranya apa? Ya letakkanlah orang yang kamu yakini setia berjuang untuk kamu itu di dalam ranah politik itu. Jadi sama-sama kop surat Garuda Pancasilanya. Itu ya kan. Sehingga kan nunjuk nama kan, nama Jani Chan nunjuk nama kan. Mbok kan sing teman nyindir-nyindir. Mbok sing teman mengatakan sebut saja namanya Mawar. Oh itu yang orang yang jalannya biasanya pakai katik tongkat itu kan nggak mungkin. Mbak kan langsung sebut misalnya siapa gitu loh. Kalau Mbok misalnya menegur misalnya seorang senator atau seorang menteri atau seorang kepala daerah, Mbok udah lanjut aja gitu karena buat Mbok masih sama-sama makan nasi kok gitu. Ya nggak sayang? Betul. Ya kan. Dan yang jelas tujuan Mbok memang untuk orang banyak ya, tanpa harus menjatuhkan orang lain ya Mbok ya, kayak gitu ya. Menjatuhkan orang lain itu tergantung dari pemikiran yang bersangkutan ya. Karena kalau dari Mbok pribadi, apa yang Mbok sampaikan, Mbok tidak akan pernah menyentuh ranah pribadi. Ya. Mbok tidak akan pernah menyentuh ranah agama. Mbok tidak akan pernah menyentuh ranah keluarga. Yang Mbok kritik adalah aturannya, kebijakannya. Mau dia rambutnya belah samping kek, belah tengah kek, mau dia suka minum arak kek, suka minum bir kek atau apa, silahkan gitu kan. Tapi kebijakanmu
yang harus saya kritisi dan saya selalu berikan solusi dan masukan. Dan setiap solusi dan kritik yang Mbok berikan itu selalu didengar. Bahkan ke level nasional, bahkan ke level presiden. Jadi ya selama aku masih sehat dan masih hidup dan masih bisa menjadi messenger kalian, so use me gitu kan. Gunakan aku. Free, gratis. Udah gitu dikasih pengabdian pula gitu kan. Mana ada pejabat kayak gitu gitu kan? Ya enggak? Betul. Enggak ada kan? Betul, masih ada mimpian mau naik Alphard, mau naik Filfir apa namanya gitu. Sedangkan Mbok naik C70 gitu kan. Nyetir ya sendiri kan? lo ke sini. Naik bemo gitu kan. Tidak. Ya kan? Mau ngopi tiap hari di sini. Telepon Beli Jun kan. Oke, satu endorsan, satu kopi ya. Gratis mau makan di seluruh Bali seumur hidup ya. Betul. Tuh, gitu loh sayang. Jadi itulah yang harusnya menjadi mentalitasnya pejabat. Ya. Jadi bukan untuk menabung 4 tahun kemudian nyalon lagi menggunakan susuk-susuk itu misalnya gitu kan. Bahasa kasarnya lah gitu. Biasa kan. gitu ya. Kita kan bicara opini ya gitu kan. Mo ada itu apa? Ada titipan pertanyaan, tapi kita minum dulu. Kebus, Mbok. Nggak kebus, Mbok. Nih agak enak, terus kita minum bir. Kita sambating kesayangan. Udah bangun lo ngamuk-ngamuk. Amun mau ngamuk aja minum bir Singaraja. Jadi filosofinya Jun Bintang nih ya tak jelasin ya kesayangan ya. Gimana? Filosofinya Jun Bintang ini dengan kita berada di ruangan, tuh lihat basah kuyup kan, sengaja. Mbok kan. Padahal ada ruangan ber-AC. Iya. Ruangan ber-AC-nya gede banget dengan koleksi mobil vintage, tapi Beli Jun sengaja mengajak Mbok Niluh berada di sini dan Mbok Niluh mengiyakan gitu kan. Kenapa? Karena ada filosofi dan makna di balik berkeringatnya kami ini. Jadi Beli Jun ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kamu harus menapaki hidupmu seperti menapaki tangga. Harus mulai dari lantai tangga yang paling rendah sampai paling atas. Itu pasti akan berkeringat, pasti akan mengeluarkan air mata, betul. Gitu kan. Jadi nggak ada eskalator gitu loh. Jadi itu filosofinya. Jadi Nggak ada sesuatu yang gampang. nggak ada sesuatu yang gampang. You have to earn it, you have to fight for it. There's no freelance gitu kan. Saya selalu bangga terhadap orang generasi kita. Ngerti Mbok maksudnya Tiang? Jadi tidak kaya dari orang tuanya nih, Mbok. Kan banyak orang-orang nih bos tuge uleng-uleng loh. Tapi kita ini kan berjuang dari nol nih. Nak bapak rago nak seng lah apa, masih meme seng lah apa, rago berjuang dari nol. Jadi Mbok ngelah megenap, melah bisnis sandal, menaik pajero, nyetir pendidi, melayani orang. Itu saya bangga sekali. Saya amat sangat respect dengan orang-orang seperti Mbok. Teman-teman saya juga bisa bilang, bro, jangan ngon, nepu umaci gede, pancing lah kan. Kan jadi apa yang kepunyaan bapak menjadi kepunyaannya dia sendiri gitu. Jadi saya lebih suka melihat orang yang memang fight dari dia lahir, sekolah, kerja, berkeluarga, dan akhirnya dia mendapatkan hasilnya. Bangga mau ngon hasil pendidi gitu. Nah kembali ke di awal tadi, itu apa kabar mau? Ini apa kabar? Itu ditanyain loh. OTW. Apa artinya Mak? Kalau dia nih biasa saja sih gitu ya. Itu banyak yang nanya. Itu Mak juga. Itu Mak saya pikir wah nih Mak lo jelantik menemukan lawan sepadan nih di depan Evander di Oliville nih. Iya nengkek Mak peragat loh deh. Tapi Mak tetap ini ya. Begitu panas Mak mendaunkan lagi. Mak yang mengatur iramanya. Kalau saya nonton ya Mak cari DJ model berkeras deh tuh nang deh. B64 gitu loh. Itu awalnya gimana sih? Nah, Engken sih dalam moto sebenarnya nak budo apa Engken? Bisa matiin HP El. Engken apa? Ada panggilan dari Molo Jelantik deh. Panggilan di mana? Gimana, Mak? Gimana? Tadi apa pertanyaannya awalnya tadi? Gimana orang itu? Awalnya karena ada beberapa WA, banyak DM, banyak inbox yang menyatakan, Mbok, gimana nih Mbok, gitu kan, kok diperlakukan seperti ini Mbok tempat suci kita, gitu kan? Dia melakukan unjuk jari tengah itu di Batur ya? Di mana? Batur dan lokasinya memang tepat di sebelah rumah kami, gitu kan? Oh. Dan Mbok waktu itu mikir gini, ini orang ini salah pose nih, gitu kan? Terus Mbok Mbok buat sebuah tulisan kalau nggak salah waktu itu, dan yang bersangkutan kan dia menjawab dengan caranya gitu kan, hingga akhirnya kemudian kok kalian bisa ketemu ya, saling tag gitu ya?
Enggak, dia nggak pakai Instagram, mana itu nggak pakai Instagram kalau nggak salah. Facebook. Ya dia pakai Facebook Iya. dan suatu hari Yolo ini namanya itu menghubungi Mbok mengatakan Mbok kita lagi di Bali nih Mbok, berkenan nggak untuk bertemu gitu kan? Itu siapa yang mau ketemu? Orang itu? Yolo ini dulu sama. Yolo ini itu siapa? Yolo ini itu ini seleb TikTok. Oh, oke, Jadi, oke. dia Oke. influencer juga, Oke. public figure juga. Oke. Jadi beliau bersama teman-temannya yang juga YouTuber gitu kan. Yang nggak cocok sama orang ini. Mbak nggak tahu cocok tidak cocoknya. Oh, oke, Mereka oke. hanya minta waktu ketemu gitu Oke, kan. oke, Nah, oke. Dan mereka mengatakan untuk nantinya bisa mengajak si FA ini, si Milop ini untuk dimediasi. Ya. Jadi waktu itu Mbak berencana untuk menyampaikan ke dia apa yang kamu lakukan tuh keliru, gitu kan. Silakan minta maaf sama rakyat Bali, Nah, gitu itu kan. aja, dan tidak itu ulangi aja lagi. sebenarnya ya, Itu simpel aja. Nah setelah itu kan tak serahkan sama rakyat Bali. Yang kene lanjut seng gitu kan. Lanjut nggak? Maafin ya gitu kan. Karena kita kan berjiwa besar kan, Ya. gitu kan, pemaaf gitu kan. Akhirnya akhirnya pertemuan itu terjadi di kediaman kami dan awalnya baik gitu kan, Mbak Nilo sampaikan tentang Bali dan lain sebagainya, dan akhirnya yang bersangkutan membantah dengan berbagai alasan yang memang membuat Mbak akhirnya bersuara tinggi karena arahnya sudah tidak kondusif dan ngeyel memang. Dan Mbak kan memang nggak bisa dikontrol kalau udah menjerit gitu kan, udah menjerit gitu kan, udah gebuk, Yo tukang gizi, sabar. udah gebuk meja gitu kan, gebuk meja karena kan Itu di rumah Mbok. itu di rumah gitu kan. Hebat ya dia ya, berani datang ya. Keren berani teko kena macan. Aku enggak berani kalau aku ribet sama bola nanti enggak mau aku datang ke rumahnya. Dia tahu nggak itu rumah kita? Nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Dia nggak tahu. Oh, gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa dia datang itu ke rumah kami. Oke. Dipikirnya akan ketemu sama si Yolo karena kan dijanjikan mobil apa? Enggak, itu janjikan Camry. Jadi Dipinjemin? Enggak, dia minta hadiah ulang tahun. Jadi dijanjikan uang cash 10 juta, Wis. terus dia minta mobil lah gitu kan. Mungkin dia pikir Dia ada seleb di Lombok tuh, kan Mbok. Brand ambassador Lombok. orang Lombok nggak ada yang ngakuin dia. Teman-teman di Lombok bilang kita nggak mau punya duta pariwisata kayak dia Mbok gitu kan, apalagi duta pariwisata. Sekarang ini jegek ke duta. Nah hingga akhirnya menjadi panjang karena dia membuat dan dia akhirnya pergi tanpa pamit dan video yang dibuat oleh anak-anak YouTuber itu kan viral tuh. Ya. Viral, dan di sanalah ada lagi komentar yang berasal dari seorang oknum nih yang dia tuh selalu ada di mana Mbok itu sedang dalam posisi menjaga kehormatan Bali dengan cara Mbok itu. Dia ada lagi nyentil bilang sama Milov, hajar Milov gitu kan. Padahal di saat yang sama nih anak ini mengatakan Dewa Hanoman itu sebagai iblis. Terus mengatakan misalnya setelah beberapa lama dia mengatakan Bali itu pulau itu isinya lonte semua. Dia yang ngomong. Terus Bali itu orangnya bodoh dan sampah semua dan lain sebagainya. Nah disinilah akhirnya berarti memang tidak mempan Mbok bicara secara hati ke hati sama dia, ya sudah akhirnya Mbok serahkan ke Pak Polisi. Lanjut. Sampai sekarang. Udah keputusan. Toko materai tutup. Tidak ada materai 10.000 ya? Toko materai tutup. Tutup. Ya, saya kan catat ya, toko materai tutup ya untuk Faras Saidi. Maksudnya? Lanjut, kalaupun dia dinyatakan kurang waras dan lain sebagainya, misalnya, ya silakan, Mbok yang nyupirin dia ke Bangli nanti. Kan OTW tuh dari Denpasar ke Bangli, ke Kintamani, Desa Kelahiran Mbok kan ada rumah sakit jiwa di situ. Nanti Mbok yang nganterin gitu loh. Mbok yang nyupirin. Berarti masih Mbok kawal ya? Tetap. Banyak pengawal-pengawalan yang Mbok lakukan dan itu membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit kan ya. Terus bule yang kencing di telanjang di Gunung Agung kemarin mau bilang ngawal itu juga. Kita kawal sampai tuntas. Tapi dia kayaknya merasa bersalah gitu ya, Mbok? Dia sangat merasa bersalah. Itu gimana, Mbok? Misalnya mau gedang nih, dia oke lah dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Tapi dia mengakui. Yang Mbok lakukan kan nggak semua bule itu jelek ya, artinya nggak semua bule. Gimana, Mbok? Gimana Mbok ngaturnya tuh? Ya kalau kita misalnya
kita kan punya nalar, punya pemikiran, punya hati nurani, punya empati. Ya otomatis melihat anak itu tulus dan meminta maaf dan lain sebagainya. Ya kalau kita nggak kuat-kuat iman kan misalnya sudahlah. No excuse. Ya kan? Kalau buat Mbok kan minta maaf. Silahkan kami menerima dengan baik. Tapi suatu hari nanti kamu yang akan menyampaikan tentang pengalamanmu kepada WNA lainnya. Akan tetapi ini ada aturan yang harus kamu taati. Dan yang bersangkutan menghormati. Dan kita kawal proses itu. Sampai Nunas Guru Piduko yang tak lihat kemarin. Kita kawal, kita yang nganterin, kita yang pakein kamen itu. Fasilitasi. Semuanya kita bawakan kamen ndak si demen, bayangkan tuh. Kita pasangin udang segala macam. Tapi di akhir hari kan ada yang gunting pita kan gitu kan. Ada yang mengklaim, ada yang mengakui gitu kan. Ibaratnya Jun Bintang sudah selesai pentas gitu loh. Itu MC-nya baru datang gitu loh pengumuman. Jun Bintang udah di rumah nih, udah ngebir nih sama Mbok Niluh gitu kan, udah pulang gitu dari manggungnya gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang datang gitu kan mengatakan Jun Bintang akan konser. The show is over, man. No more WNA yang melanggar gitu loh. Dan buat Mbok harus menyampaikan secara elegan, secara sopan bahwa ini yang Mbok lakukan tuntas, jelas, ikhlas, dan tujuannya hanya satu, menjaga kehormatan rakyat Bali, menjaga martabatnya Bali. Dan jikalapun Mbok harus menempuh jalan-jalan terjal itu, Mbok percaya Mbok tidak sendiri. Mbok percaya ada tangan-tangan kalian yang dalam hati kalian tuh yang Mbok aku nggak berani komen, Mbok, nge-like pun aku nggak berani karena nanti aku pasti di unfriend sama siapa misalnya gitu kan. Tapi ada doaku di setiap langkah Mbok gitu, dan itulah salah satu yang membuat Mbok kenapa bisa duduk di sini sama Jun dan tetap kuat gitu kan. Dan semua proses yang tadi Mbok sampaikan, WNA yang pipis, WNA yang mekonceng di pura, WNA yang melakukan tindakan tidak senonoh di Gunung Batur. Itu mengapa dia lakukan? WNA yang dance menari ala tarian New Zealand di Gunung Batur. WNA yang naik pohon telanjang, sekarang WNA lagi yang nempelin nyonyoknya di pohon pohon kayu putih kami. WNA yang megandeng dengan cara begini berhadapan, WNA yang ibaratnya yang melakukan tindakan-tindakan yang misalnya nyeburin motor di laut dan sebagainya. Dan akhirnya berujung karena setiap pelanggaran yang Mbok Niluh tindak lanjuti itu pasti berujung kepada pelanggaran mereka lainnya, yaitu mereka bekerja tanpa izin resmi. Jadi ini semesta loh sayang, ini karma yang ibaratnya Edi Sang Widi menyampaikan kepada Mbok, ini anak ini dia melalung loh di pura, ini dia mau konceng loh di pura, oh ini dia nak pohon loh telanjang, oh ini dia dia misalnya melakukan tindakan misalnya tidak senonoh gitu kan. Ini kan baru pembukaan, this is just the beginning gitu kan. Tapi di akhir hari akhirnya ketahuan ini kerja jadi tukang masak, merangkap koki, merangkap pemilik jewelry dan lain sebagainya. Gait motor, ini bekerja merangkap ini bekerja merangkap ini. Guru tari. Ini jadi guru tari. Dan kita selesaikan dengan tuntas dan kita antarkan permasalahan-permasalahan itu kepada institusi terkait. Berkaitan dengan kriminalitas, Pak Polisi silakan. Berkaitan dengan izin keimigrasian, izin tinggal dan izin kerja, Pak Imigrasi silakan. Dan di saat yang sama mau pejabat kayak mewakil rakyat, kayak kepala daerah, kayak mau nongkrong kayak di pohon itu manggil wartawan dan lain sebagainya, that is your stage gitu loh. That is your stage. Kalau kamu melakukannya dengan murni, pasti semesta mendukungmu. Tapi kalau kamu lakukan itu untuk melawan apa yang dilakukan seorang Mbok Niluh gitu kan, itu menjadi tanggung jawabmu gitu. Dan jangan salah kan kalau masyarakat itu semuanya itu sudah melek gitu loh, dan Mbok tidak ada kepentingan sama sekali untuk usaha seorang Niluh Jelantik ya. Bayangkan kami itu usahanya ada di Brawe, ada di Seminyak, ada di Renon yang notabene dekat dengan Sanur, ada di Kemang yang notabene itu semua daerah yang sangat sentral dengan WNA. Bayangkan. Intinya gini, Mbok nggak anti WNA ya, nggak anti kan? Mbok anti ketidakadilan. Mbok anti dengan kelakuan yang tidak menghormati budaya kita, kearifan lokal kita. Jadi WNA
jika mereka benar, jika mereka memang sayang pada Pulau Bali, jika memang mereka tidak mencuri, merampok, mengambil haknya rakyat Bali dari sisi pekerjaan mereka, profesi, menipu misalnya dan sebagainya, mereka mendapatkan dukungan dan support dan perlindungan penuh dari Mbok Niluh. Iya, malah jadi sahabat ya Mbak. Malah ya? jadi sahabat dan tidak semuanya Mbok Niluh bisa posting sayang gitu loh, karena buat Mbok kan tujuan utamanya kan adalah memastikan bahwa institusi itu ada untuk mereka. Ya. Gitu. Jadi Mbok ini sebenarnya ya the messenger gitu loh. Dan kalau ada yang mengatakan Mbok Niluh anti bule gitu kan. Mbok Niluh anti WNA gitu kan. Buktinya ukurannya bule. Itu yang aku aja tidur tiap hari tuh. Kurang boleh apa itu. Iya. Ya kan? Betul. Tapi dia adalah contoh WNA yang salah satu contoh WNA yang bisa menjadi panutan bahwa di mana bumi kamu pijak, di sana langit kamu junjung, seperti itu. Ya, mau begitu banyak yang mau lakukan untuk Bali. Mau apa pesan dari seorang Niluh Jelantik sendiri untuk masyarakat Bali? Kita kalau dulu 2 tahun kena pandemi nih segudang-gudang nih mau bendane rame, jadi mau rame boleh ya liwan nih ngai masalah. Apa yang harus dilakukan sebagai pribumi nih? Welcome kah? Harus ngatur kah? Dan lain sebagainya. Yang kan lu nih, secara simpel aja. Kan ada yang menyampaikan tuh jangan diviral-viralin gitu kan. Itu kan Mbak juga udah tegur kan gitu kan, karena itu satu orang yang berbicara bukan institusi. Nah, tapi institusinya kan Mbak sayang banget gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi satu-satunya cara ya. Jadi bukan salah satu ya, ini satu-satunya cara aturan. Dimulai dari aturannya. Bagaimana kita misalnya naik motor, kita pasti akan kepikiran, STNK-ku di mana? SIM-ku di mana ya? Helmku udah di tangan belum gitu kan? Ya pada saat masa pandemi aku harus ingat pakai masker. Itu sudah menjadi SOP. Nah, SOP itulah yang harus diterapkan dalam ruang lingkup yang lebih besar dan itu berlaku untuk semua. Gitu loh, berlaku untuk semua dan harus ditaati. Dan kalau tidak ada SOP itu yang Mbok Niluh sebut sebagai the White Book of Tourism, the do and the don'ts, itu sudah diekspos di nggak tahu berapa jumlah televisi yang sudah mengekspos muka Mbok yang begitu tegangnya menyampaikan apa yang Mbok harus sampaikan, dan itu sudah dilakukan oleh menteri-menteri ya. Jadi Mbok juga diminta menjadi salah satu untuk memberikan poin-poin yang harus Mbok masukkan, dan kita bicaranya sudah pada level istana. Jadi rakyat Bali harus bangga gitu loh. Jadi satu-satunya yang mewakili kalian saat itu di luar kepemerintahan, di luar institusi, yang bisa dengan gamblang menyampaikan, dengan keras menyampaikan bahwa rakyat Bali harus dilindungi secara hukum, baik pemasukan mereka, baik kehidupan mereka, baik adat budaya yang mereka jalankan. Karena kalau kita melakukan pembiaran, ada orang telanjang gitu di Gunung Agung, atau ada orang melakukan sesuatu yang tidak senonoh misalnya di Gunung Batur, atau misalnya di tempat suci lainnya, itu beli bantennya nggak pakai bulu ketek gitu loh, beli canangnya itu nggak pakai bunga Kamboja, enggak, itu pakai uang, dan itu uangnya rakyat. Jadi bagaimana caranya agar tidak terjadi pelanggaran itu, ya harus ada SOP itu, harus ada aturan itu. Dan Mbok sampaikan ini sudah selama belasan tahun sayang. Jadi kenapa sekarang menjadi kebablasan, menjadi mungkin kesannya agak terlambat gitu kan. Tapi buat Mbok kan there's no word such a late word. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Tapi harus dimulai hari ini. Dan kita harus harus satu halaman gitu loh. Jadi Mbok gimana nih Mbok, aku nanti nggak dapat turis loh yang sewa motorku misalnya. Kalau Mbok galak-galak sama turis yang misalnya melanggar lalu lintas misalnya. Tapi beberapa hari kemudian kan orang yang sama akan menyampaikan, makasih banyak ya Mbok sudah menyuarakan kami. Ternyata turis tersebut dia punya 500 unit motor Mbok di rumahnya, menyewakan motor. Bisnis. Nah, so one way lead to another way, dan Mbok percaya dengan kekuatan semesta, Mbok percaya dengan kekuatan Ide Sang Hyang Widi, bahwa setiap langkah yang Mbok lakukan dalam kehidupan Mbok hari ini itu adalah pesan-pesan dari beliau, dan pesannya sangat jelas. Kamu harus jaga Bali dengan cara yang kamu yakini,
Dan selama kamu melakukannya dengan cara yang berdasarkan atas kebenaran, saya akan selalu menuntun kamu. Gitu kan? Jadi ya mau minum udah ada tuh. Ya kan? Yang baik dijogin raga sengit semungkin mati mau ada kena nulungin benar. Jadi pesannya sih aturan ya. Jadi ini sekali lagi ya. Apakah aturan itu dibuat apabila sudah ada pelanggaran dulu? Oh tidak. Masa kita ngelanggar lampu merah dulu baru ditilang? Pak polisi kan sudah memberikan aturan itu pada saat sebelum kita naik motor, sebelum kita meninggalkan rumah, nanti kamu akan kena tilang ke pengadilan bla bla bla. Kan kita nggak mau ribet kan? Oh lebih baik kita pakai helmnya. Nah sekarang aturan itu kita terapkan pada saat si WNA atau turis sebelum mereka pergi dari negaranya, kita beriklan lah. Kan ada biaya iklan tuh, ada anggaran dari pemerintah. Perancis misalnya atau Amerika Serikat. Kita ada the white book nih, the little white book of tourism. Bentuk PDF-nya atau bentuk aplikasinya gitu kan. Tolong dong Duta Besar Indonesia di seluruh negara itu digaji juga pakai negara, uang rakyat itu. Duta besar itu. Jadi panggil, bikinkan biar nggak banyak habis anggaran, pakai Zoom meeting misalnya. Pak Presiden memanggil 100 sekian duta besar seluruh dunia. Ini ada the white book yang disusun oleh komponen masyarakat, oleh pemerintah yang kalian harus sosialisasikan ke konsulat kalian di sana untuk disampaikan kepada perwakilan Kementerian Pariwisata di daerah di negara tersebut. Jadi ada tugas tambahan yang sudah termasuk dalam lansam gajinya si duta besar itu kayak gitu kan. Nah, baru si WNA itu dia akan berangkat, dia nyampe di airport keberangkatan. Di sana kita juga bisa beriklan. Misalnya ada satu layar gitu kan. Welcome to Indonesia gitu kan. This is the do and the don'ts gitu kan. Enjoy your trip, make yourself at home, bla 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 lah gitu kan. Baru nyampe di pesawat, kan ada TV nih. Biasanya kan ada iklan apa misalnya gitu kan. Iklankan lagi. 30 detik lah. Siapa misalnya dipakai, misalnya ada WNA yang misalnya sudah legal, atau misalnya dirimu bersama istri misalnya, atau misalnya siapa yang misalnya dirasa representatif sama si pemerintah. Jadi pada saat si WNA ini nyampe di airport kedatangan, dia sudah terngiang-ngiang, udah mikir ribuan kali mau ngelanggar gitu loh. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, dan sesederhana kamu hanya mentaatinya gitu loh. Betul. Jadi jangan bilang tidak paham, jangan bilang tidak tahu, jangan bilang tidak ngerti, jangan bilang nggak boleh terlalu keras. Mereka tuh lebih advance dari kita loh, secara kemajuan teknologi, gitu kan? Kita mau ke Singapura aja ngecek the do and the don'ts gitu kan? Mau ke Filipina aja ngecek. Masa mereka mau ke Indonesia? Jadi boleh tinggal di sini, boleh hidup di sini, tapi jangan langgar aturannya, gitu loh. Karena Bali itu hanya akan seukuran ini kesayangan, 140 km dari barat sampai timur, terus dari utara sampai selatannya itu misalnya 180 km. Rakyat Bali berhak menentukan kedaulatannya gitu loh. Jadi itu cara kami menjaga tanah kelahiran kami, dan pemerintah yang dengan bangga mengatakan bahwa pariwisata akan menjadi revenue nomor 1 di Indonesia, mengalahkan kelapa sawit dan lain sebagainya pada tahun sekian, berharap turis akan lebih banyak daripada Thailand, Malaysia dan lain sebagainya. Mbak sudah pernah sampaikan, mau ngelewatin Perancis juga bisa. Perancis punya 90 juta wisatawan setahun. Thailand 37 juta. Mau ngelewatin Perancis juga bisa. Tapi kamu harus tempatkan pada porsinya. Jangan semuanya ditaruh di Bali. Jangan semuanya ke Bali ditarget. Bali itu berhak juga menentukan turis macam apa yang dia akan terima. Quality tourism, wellness tourism, education tourism, health tourism gitu kan. Yang ibaratnya tidak hanya memberikan pengetahuan bahwa ada Gunung Batur, Danau Batur, tapi juga memberikan pengetahuan bahwa 4,5 juta manusia di dalam pulau ini adalah karakter-karakter yang unik, berbakat, dan mereka bisa menciptakan sejarah dengan cara hidup yang mereka lakukan. That's it, kayak Butan gitu loh. Kayak Butan. Jadi
Setelah itu ya silakan mau jadi Papua, Manado, Kalimantan, Danau Toba, NTT, Labuan Bajo, Maumere, Rote dan semuanya. Silakan ekspos dengan keindahan mereka, dengan kecantikan mereka. Tapi kecantikan itu harus dijaga kehormatannya, jangan dieksploitasi. Bebas mudah. Jangan dijual dengan murah-murah gitu kan. Murah pun misalnya itu relatif gitu loh. Betul, Ya kan? betul. Seperti misalnya sepatu Nilo Jelantik misalnya harganya let's say 3,9 juta. Itu menurut orang yang mengkoleksi Manolo Blahnik ataupun Christian Louboutin, mereka bisa beli 4 pasang sepatu Nilo Jelantik di saat yang sama 1 pasang misalnya Manolo Blahnik dan mereka menjadi kolektor kami. Tapi di saat yang sama kita memiliki kesayangan yang misalnya mereka mengumpulkan selisih-selisih gaji mereka, uang saku mereka, uang jajan mereka agar bisa membeli misalnya sepasang sepatu balet yang berharga misalnya 950.000. Jadi price is is depend how you perceive the price itself gitu kan. Jadi yang penting mau backpacker kek, mau tinggal di luxurious hotel kek, dia tetap harus diberikan pemahaman kamu meninggalkan Bali yang lebih indah dibandingkan pada saat kamu sampai di atasnya gitu kan. Dan ini adalah tugas penting dari pemerintah karena kalian digaji untuk itu. Kami berpanas-panasan di sini nih Pak gitu kan. Jadi semoga Bapak bisa mengendorse, menge-share gitu kan agar agar vlog Jun Bintang, agar podcast Jun Bintang bisa nantinya mendapatkan review dari jutaan orang atau belasan juta orang yang harus mendengarkan kata beliau kan gitu kan. Kan HP kalian itu kan dipakai gitu loh. Ya, baru bangun dulu handphone ini semua berita ada di sini ya. Iya kan? Udiangnya mau lo jelantik jadi ini nah. Ini aja uyutnya. Ada kekhawatiran nggak Mbok? Lama kelamaan nih habis tanah Bali nih. Boleh sugih kan ngoyong Mbok. Ada kekhawatiran gitu nggak? Gimana untuk membackup itu ya? Kalau mereka boleh sugih misalnya, boleh yang kaya dan mereka bisa memberikan berkat dan manfaat buat rakyat Bali. Dan membuat rakyat Bali juga bangkit ekonominya dan menjadikan mereka partner yang setara, why not? Ya kan? Gitu loh. Secara mereka juga nggak boleh atas nama ya, Mo ya? Mereka bisa memiliki aset properti dengan status hak pakai. Status hak pakai dan mereka bisa melakukan proses itu dengan menggunakan PMA. Nah, sekarang ini bagaimana izin visa-visa yang bisa diberikan oleh pihak Kemenkumham itu Mbok mungkin bisa berikan masukan ya. Mungkin bisa contoh Australia. Australia atau mungkin Jepang atau mungkin misalnya Korea Selatan. Coba dicek website mereka, ada berapa puluh macam visa yang disediakan untuk misalnya kalau saya sama Jun Bintang kan orang asing nih kalau mau masuk misalnya Australia. Nah, Jun Bintang mau mentas, saya mau jualan sepatu. Visa apa yang kami perlukan? Jangan semuanya dikemas dalam satu jenis visa. Dan jenis-jenis travel agent atau agent-agent pembuat visa ini yang menjadi perantara antara si WNA atau turis dengan pihak institusi ini itu harus diseleksi dan harus disampaikan secara transparan. Hanya bisa melalui misalnya 30 perusahaan tour agent ini. Jadi dari Kemenkumham, Kemenkeu, terus sampai dengan Pemprov misalnya sampai dengan Kemenpar itu datanya sinkron. Jadi nggak ada nanti perkataan saya tidak tahu gitu loh. Karena dan jangan salahkan nanti misalnya masyarakat bilang lebih baik lapor Mbok Niluh. kan ada hashtag lapor Niluh gitu kan. Iya. Lebih baik lapor Mbok Niluh. Siapa bikin tuh? Kesayangan. 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 Jadi kita fans beratnya Niluh Jelante ya. Jadi ya kalau dirimu kalau ngeliat komen-komen itu kan unyu-unyu gitu kan dan sangat sangat engagementnya itu sangat dekat gitu loh. Setuju saya usulannya Mbak, keren. Ya jadi tujuanmu adalah bagaimana merekatkan kalian dengan rakyat, bagaimana menjadikan rakyat itu sebagai ujung tombak corong kalian yang mengatakan bahwa damn I'm not alone, damn my government is doing very hard to make sure that I can live on my own island
with peace and happiness gitu loh. Jadi tugas mereka ya udah berkarir, ngevlog, bekerja, berkarya gitu kan. Tugas kalian ya mengabdi buat kami rakyat. Nah, karena itu memang belum 100% berjalan, makanya Mbok sekarang harus mengambil peran itu, harus berada di posisi itu, dan mungkin ya kami akan menjadi satu-satunya pelayan masyarakat yang memang tidak mengambil gaji, tidak mengambil tunjangan, tidak mendapatkan kenikmatan dari segi finansial 1 sen pun, tidak 1 butir beras pun akan kami ambil untuk makan kami, taruh di mulut kami dari jabatan kami, tapi kami serahkan sepenuhnya wewenang, kami lakukan sepenuhnya perjuangan-perjuangan itu, bagaimana kami bisa melakukan diplomasi, bagaimana kami bisa melakukan lobby-lobby, karena politik itu is all about lobbying gitu loh. Bagaimana ngelobi misalnya 100 sekolah di Bali dibuatkan ruang seni misalnya, itu ngelobi. Tapi ngelobinya untuk siapa? Ngelobinya untuk rakyat apa ngelobinya untuk dalam tanda kutip? Nah, kalau bersama Nilo Jelantik, lobby-lobby itu yang Mbak sudah lakukan hari ini hingga ke tingkat internasional, itu sepenuhnya 100% untuk kepentingan rakyat Bali gitu. Keren. Seperti yang mau bilang tadi, saya berharap semoga nanti ada Nilo Jelantik lainnya lagi yang sevokal mo, seberani mo, kan gitu mo. Nilo Jelantik ini nak ngelah angkian masih, angkiannya nyileh gitu loh. Yeah. Artinya kan bukan dari segi mo aja, mo menginspirasi banyak wanita-wanita Bali nih. Karena nak tipikal manusia Bali ini apapun loh ini kan nurut aja mo ya, nurut, polos, nah yang kan yang milonin kurannya, mo berbeda nih. Dan saya berharap ada lagi Nilo Jelantik. Saya jadi kepikiran bikin t-shirt tuh mau Nilo Jelantik, mau kebaya tapi mau baju Wonder Woman. Gaya Pak ya? Tak desainnya. Kalau mau oke tak cita ya. Apa tuh lapor Nilo Jelantik itu apa hashtagnya? Lapor Nilo. Lapor Nilo aja. Lapor Nilo, terus ada hashtag lagi anak-anak yang bikin itu pelayan rakyat Bali. Oh, oke. Ya nanti dah kita ngobrol ya. Dan jangan lupa sayang. Jumlah perempuan di Bali itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-lakinya. Tuh, apalagi gitu. Dan kita sekarang melihat bagaimana wakil rakyat ya, pejabat, kita tidak sedang bicara gender. Ya. Kita misalnya memiliki pejabat perempuan, kita memiliki pejabat laki-laki. Nah, pejabat laki-laki ini kita bisa lihat siapa yang sudah pernah memperjuangkan perempuannya. Pejabat perempuan ini kita bisa lihat siapa yang sudah pernah memperjuangkan perempuannya. Nah, kadang mereka memperjuangkan gender sendiri saja masih ngos-ngosan, masih terkendala pintu di sana, pintu di sini, masih nggak enakan, masih ada senioritas, masih ada warna-warna yang harus mereka hormati. Apalagi memperjuangkan gender-gender yang ibaratnya di luar gender mereka. Gitu. Kadang wakil rakyat laki-laki saja memperjuangkan laki-laki lainnya saja masih belum maksimal, apalagi memperjuangkan perempuannya. Nah, kadang wakil rakyat perempuan memperjuangkan sesama perempuannya saja masih banyak boundaries yang harus dia hormati. Betul. Masih banyak yang aduh nanti saya di ini nggak diskor nggak atau begini-begini. Apalagi memperjuangkan laki-lakinya. Nah, di sini kami berada di posisi bahwa kami memperjuangkan dari kalian masih berada dalam kandungan hingga kalian mengucapkan selamat tinggal pada kami, and regardless what terlepas dari apapun jenis kelaminmu, dan buat Mbok ya silakan yang 3 orang nanti memperjuangkan apa yang kalian anggap perjuangkan, memperjuangkan Reste Bali, memperjuangkan budaya Bali, memperjuangkan tentang hukum adat, semua itu kalian perjuangkan. Tapi kalau perut rakyat masih lapar, kalau harga diri rakyat belum bisa kalian jaga, kalau kehormatan rakyat tidak bisa kalian suarakan, kalau rezekinya rakyat tidak bisa kalian buka keran-kerannya, yang 3 yang kalian perjuangkan itu tidak akan jalan. Jadi seperti yang dirimu bilang tadi, kita kerja bareng, kolaborasi. Cang ngurusin jakan payuk jakane rakyat, cing urusan restenya, adatnya, hukum adatnya dan lain sebagainya. Saya yang mengurus bagian, hai kesayangan, ini enak banget lo kesayangan, nanti bisa langsung dipesan 1 krat harga sekian, gitu kan? Nanti mau lu catat nomor HP-nya di kolom komentar dan lain sebagainya, dan use me is free of charge gitu loh.
Ya. It's free of charge gitu. Ya kecuali kalau corporate ya itu sama Ami ngomong ya. Kalau untuk semeton Bali Mau lo free of jelasnya charge. masuk gas soalnya. Gitu. Jadi ya yang harus artinya gini. Kenapa lo mau membela mati-matian seluruh masyarakat Bali? Artinya dari segi finansial mau kan sudah bagus nih. Udah oke lah. Sandal mau jalan. Julia Robert lu pesan, Mbak? Julia Robert kan tidak ada jalurnya dia ke Bali lagi. Waktu itu kan memang dia ke Bali kan hanya syuting saja. Keren ya, luar biasa. Itu kalau kalian pengen nonton Ngopleng saya di awal tuh lo lihat buka-bukaan. Makanya saya nggak mengulik tentang kehidupan awalnya beliau bicara mamanya, bagaimana susahnya dulu hidup sampai menjadi besar seperti sekarang. Thank you ya ya atas waktunya ya. Saya berterima kasih sekali akhirnya yang diimpi-impikan nih pasukan teman-teman Ngopleng nih mau lo jalan beli. Kan sedang nguyut tajak bule tuh. Akhirnya sekarang berbakat. Ada lagi yang ditanya sama kesayanganmu? Ya itu aja. Ya di mereka tahu nggak Mbak, orang-orang Bali ini tertarik kalau nontonnya aman bado megongang nih. Uyut, viral, semua udah berkomentar. Artinya ada penyelesaian beragam gitu. Jadi orang sebenarnya gampang aja manusia Bali, teman-teman Bali nih. Intinya jangan mengusik budaya mereka. Mereka kan welcome nih sama orang nih. Mau uli tahun kudu tuh bule-bule ke Bali. Welcome aja mereka. Biasa kita melis ninggalin bikini tuh. Aja. Ya kan gitu kan. Kan biasa-biasa kan. Hal yang sangat... You touch my girlfriend. Ketemunya tuh apa sih? Dia rencana... Kan sih kejadian sebenarnya tuh. Culik aja pecalang apa ingin? Enggak, orang dia kan mau melewati jalan tersebut dan waktu itu kan ada... stop ada upekara Mekies ya gitu kan di stop dan dia tetap jalan. Berduang gitu kan. Tiban ini kok blog deh. Dan sekarang kan kita cek dari segi keimigrasiannya dia. Kalau dari sisi misalnya kesopanannya dia, bagaimana etika dia kepada pihak pecalang gitu kan. Pihak pecalang kan sudah memaafkan. Tapi kan imigrasi kan punya paspornya, punya detailnya dia. Dia ngapain di Bali. Jadi Karma Pala itu nak cicih di Bali. Saja. Dia membuka aibnya sendiri. Ya, akhirnya kan? Ya ini masih dilakukan masih dilakukan kalau bahasanya itu penyelidikan ya. Masih dicek dokumen-dokumennya. Karena data kan sudah dipegang imigrasi semua. Iya. Nah, itu segelintir orang lah artinya dari 1000 bule ya paling 5. Iya. Begitu. Jumlahnya sangat sedikit, akan tetapi bisa memberikan dampak yang negatif. Kenapa? Betul. Karena keterbukaan teknologi, gitu ya, kan. Ya, setuju ya. Satu musuh terlalu banyak kan kita bilang kan gitu loh. 100 teman terlalu sedikit kan gitu kan. Ya, jadi setuju. Jadi ya respect each other gitu aja, saling sayang, menyayangi. Dan mungkin tidak mungkin nanti ya Jun Bintang akan membuat acara kopling lagi dengan sekelompok WNA yang pernah buat deportasi gitu. Boleh. Jadi untuk curhat nanti kan. Kamu dendam nggak sama Nilo Jelante kayaknya? Oke, ya, yang jelas apapun yang mau lakukan memang untuk kecintaanmu terhadap Bali tercinta. Yang berharap mau sehat-sehat terus sama keluarga, suami dan keluarga mengerti apa yang mau lakukan gitu, Pak. Benar gitu, Pak. Terima kasih banyak sayang. Karena kalau ada support dari dalam mau nggak mungkin sehebat ini. Artinya kurangnya ngemang lepas tu kan yang melakukan mengendeng dijadi jatuh ben kurangnya kedek na orang kepesu nak deman nanti magai mak ya mana begitu mulai yang nyebang pilih nih nah keluarga apa rakyat nah bingung juga artinya harus balance nih dua-duanya bukan begitu mak ya balance itu relatif ya kalau mak mungkin belum bisa balance 100% jadi mak yang tidak balance sama siapa nih sama keluarga jadi berasa sangat karena ya ada kalanya beberapa kali mbok memutuskan untuk dah balik jadi Nilo Jelanti aja gitu kan misalnya kan gitu kan makanya tadi kan mbok bilang ini adalah my last battle ini pertarungan terakhirku jika rakyat Bali masih belum misalnya bisa menyadari dan memahami bahwa mereka berhak diperjuangkan dengan cara yang jujur dan bermartabat ya buat mbok ya I'll go back to my little home yang bernama Nilo Jelantik yang sudah kubangun sejak puluhan tahun yang lalu dan itu semua baik-baik saja gitu kan. Tapi ya mbok kemungkinan besar ya karena akan tetap sedih gitu loh melihat karena perubahan yang mbok impikan itu tidak terjadi gitu kan. Dan
Dan ya rakyat Bali kesayangan, ngopling adalah sebuah wadah untuk masyarakat mendengarkan tokoh-tokoh kesayangan mereka. Dan semoga nanti ya dibuatkan special series. Nah, jadi kayak series Netflix gitu kan, special series di 18 gitu kan. Nah, karena satunya sudah diberikan kesempatan, yang 17 ini nih. Nah, dijadikan ngopling bisa menjadi nanti diundang satu-satu ya. Wadah ya, bila kayak visi dan visi ya. Ya 4-4 gitu misalnya kan, 4 orang gitu kan. Karena ini menyangkut masa depan Bali ya. Menyangkut masa depan Bali dan diberikan challenge kan. Intinya mau lo Jelantik masih malu-malu bilangnya. Saya mau bilang kalau Anda ingin Bali bagus dan ada tempat mesadu dan memang diperjuangkan sampai ke akar-akarnya sama Lo Jelantik, pilih beliau. Untuk kan boleh kan boleh bilang gitu, saya boleh bilang. Boleh thank you. Bapak-bapaknya silakan pilih yang 17. Emak-emaknya cus sama Mbok Nilu ya. Ya, biar perjuangan kita ini sampai akhir gitu loh. Karena Bali ini tidak berakhir pas Lo Jelantik nggak ada kan. Sampai ke anak cucu Bali ini harus tetap dipertahankan. Nanti aku disomasi lagi nih. Nggak, Bali terkenalnya karena budaya dan Mbok mempertahankan budaya itu. Mau sehat terus ya. Terima kasih. Nempo bintang tamu paling bekelo 1,5 jam ngopi. Jun Bintang kesayangan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Mbok Nilu. Sehat, kuat, semangat, selalu menginspirasi kami, selalu menjadi cahaya bagi anak-anak muda di Bali. Astagfirullah. Tetap temani Mbok Nilu dengan semua keterbatasan yang Mbok Nilu miliki. Sebagaimana juga Mbok Nilu akan selalu menemani kamu hingga akhir hayat Mbok Nilu. Astagfirullah Mbok, sehat terus ya Mbok. Mbok diangkat gelasnya. Saya sopan sekali ya ngasih gelas ke Mbok. Biasanya botol. Soalnya Mbok lo nih. Terima kasih Bir Singaraja, ngopling kali ini begitu berkesan. Terima kasih penjelasannya Mbok Lo Jelantik di tengah kesibukannya bisa mempermanfaatkan waktunya dengan Tiang dan Bir Singaraja. Teman-teman, banyak orang baik di dunia ini. Apabila Anda tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Seperti Mbok saya di sebelah saya. Ngopling, ngobrol keliling. Bersama Bir Singaraja. Bir Singaraja.